Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Kita akan melanjutkan dari pembelajaran 1 ke pembelajaran 2 dan 3. Tolong disimak dengan baik video pembelajaran ini ya. Coba kalian buka buku kalian pada halaman 61. Kalian perhatikan dan amati gambar berikut. Sekolahku. Ini adalah gambar sekolahku. Setiap pagi, sekolah Salman dibersihkan. Begitu juga dengan kelas-kelasnya. Setiap siswa yang piket membersihkan kelas mereka masing-masing. Mereka mempunyai jadwal piket. Semua warga sekolah selalu membuang dan memilah sampah. Tempat sampah tertutup rapi agar tidak dihinggapi lalat. Tempat sampah sekolah ada 4 buah. Tempat sampah berwarna kuning untuk sampah plastik. Sedangkan tempat sampah berwarna hijau untuk sampah daun ataupun sisa makanan. Tempat sampah berwarna biru untuk sampah kertas. Tempat sampah berwarna merah untuk sampah B3 atau barang bekas berbahaya. Misalnya, sampah bekas batu baterai yang sudah tidak terpakai. Rumput di halaman sekolah yang sudah panjang dipangkas dengan rapi dan dibersihkan. Seluruh siswa dapat melakukan berbagai aktivitas di halaman sekolah seperti upacara dan bermain. Mereka bermain tanpa memilih-milih teman. Mereka senantiasa menjaga kebersamaan di sekolah. Salman dan teman-temannya selalu menjaga kebersihan sekolah. Mereka melakukan piket kelas dan kegiatan Senin bersih di sekolah. Mereka melakukannya secara gotong royong. Gotong royong adalah salah satu cara mempererat kebersamaan. Mereka juga menunjukkan sikap tolong-menolong pada kegiatan lain. Sikap Salman dan teman-temannya ini patut kita contoh. Karena dengan gotong royong, maka pekerjaan yang dilakukan Salman dan teman-temannya akan menjadi ringan. Dengan gotong royong, maka akan menimbulkan sikap ataupun menunjukkan sikap persatuan. Adapun sikap menjaga persatuan, contohnya yaitu dengan kebersamaan yang dilakukan oleh Salman dan teman-temannya di sekolah. Ini adalah sikap menjaga persatuan. Kalian amati gambar berikut. Ini yang dilakukan Salman dan teman-temannya sudah menunjukkan kebersamaan di sekolahnya dengan menjaga persatuan. Inilah contoh sikap menjaga persatuan. Menjaga persatuan di sekolah adalah sikap yang baik. Bila sikap menjaga kebersamaan di sekolah dilaksanakan, maka akan terwujud kenyamanan dan keamanan. Dengan kebersamaan di sekolah, maka pekerjaan berat akan menjadi ringan. Menjaga kebersamaan di sekolah adalah wujud penerapan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tidak bermusuhan dan bercerai-berai, Allah berfirman, "Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai." Dalam surah Ali Imran ayat 103. Mulai dari sekarang, marilah kita menjaga kebersamaan yang ada di sekolah. Dengan menjaga kebersamaan yang ada di sekolah, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Semoga suatu saat nanti kalian bisa masuk ke sekolah dan kalian dapat menerapkannya di sekolah kalian dengan menjaga persatuan dan kebersamaan di sekolah. Adapun contoh lain, sikap menjaga
persatuan di sekolah, yaitu yang pertama menghargai pendapat orang lain, yang kedua mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, yang ketiga tidak memilih-milih teman, yang keempat berbagi dengan teman, yang kelima menjaga kerukunan, yang keenam tidak berkelahi dengan teman, yang ketujuh menghargai guru, yang kedelapan membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, yang kesembilan belajar yang giat dan tidak bolos sekolah, yang kesepuluh tidak menyontek, dan yang kesebelas saling menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan tidak membeda-bedakannya. Inilah sikap menjaga persatuan di sekolah. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang kebersamaan di sekolah, menjaga persatuan di sekolah, coba kalian buka buku kalian pada halaman 69. Kalian baca percakapan di bawah ini yang berjudul Piket Kelas. Pada suatu hari, Salman dan teman-teman mendapat tugas piket kelas. Salman, Susan, hari ini kita akan melakukan piket kelas ya? Iya Salman, pagi ini kelas kita belum dibersihkan. Kelas kita banyak sampah dan debu. Aku akan menyapu teras kelas ya, kata Jono. Aku akan menyapu di dalam kelas, kata Susan. Setelah Susan selesai menyapu, aku akan mengepel lantainya, kata Salman. Kalau aku mau mengelap meja ya, kata Tigor. Sedangkan Ika, aku merapikan buku-buku di pojok baca ya. Nah, mereka tampak bersemangat untuk melakukan tugas piket kelas. Ini adalah contoh kebersamaan di kelas ataupun di sekolah. Dengan bersama-sama melakukan sesuatu ataupun piket kelas, maka pekerjaan itu akan menjadi ringan. Sebagai seorang muslim, kita diminta untuk senantiasa menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Contohnya adalah kebersihan di kelas. Bila sehat, kita bisa melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat. Menjaga kesehatan adalah salah satu cara kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita jaga kebersihan sekolah kita agar terhindar dari berbagai penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hal-hal yang menyebabkan timbulnya 3 laknat, yaitu membuang kotoran di sumber air bersih, di jalan raya, dan di tempat berteduh. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, setelah selesai membersihkan kelasnya, Salman mengajak teman-teman bermain mencari makna kata ataupun mencari arti kata yang berhubungan dengan piket kelas. Ini adalah makna kata yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat. Adapun katanya yang pertama, kata debu. Debu ini artinya serbuk halus yang berasal dari tanah. Kuman. Kuman binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Sampah, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Limbah, bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga. Kotor, tidak bersih ataupun terkena noda. Inilah kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan yang tidak bersih. Lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat adalah salah satu sumber bencana. Jika sampah dibiarkan dan tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit. Penyakit bisa diantisipasi dengan senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Membiarkan sampah berarti kita membiarkan penyakit datang kepada kita. Maka dari sekarang kita hindari berbagai penyakit dengan cara hidup bersih dan sehat, yaitu membuang dan memilah sampah seperti itu.
Selanjutnya kita belajar tentang benda-benda yang berbentuk segi 5 dan berbentuk segi 6. Di depan kelas Salman ada berbagai bentuk bangun datar yang berbentuk segi 5 dan segi 6. Segi 5, banyak sisinya ada 5, banyak sudutnya ada 5, banyak titik sudutnya ada 5. Apa saja contoh benda-benda yang berbentuk segi 5? Selanjutnya kita belajar tentang segi 6 juga. Banyak sisinya ada 6, banyak sudut ada 6, banyak titik sudut ada 6. Yang pertama kita melihat contoh benda-benda yang berbentuk segi 5. Ini adalah contoh benda yang berbentuk segi 5. Yang pertama ini ada lampu lampion, yang kedua ada topi wisuda, dan yang ketiga ini adalah gasing. Ini 3 contoh ini adalah berbentuk segi 5. Selanjutnya, benda yang berbentuk segi 6. Yang gambar yang pertama ini adalah konblok atau cor beton. Berbentuk segi 6. Yang kedua ini ada sarang lebah, juga berbentuk segi 6. Dan yang ketiga ini adalah diamond. Diamond ini juga berbentuk segi 6. Nah anak-anak, inilah contoh benda-benda yang berbentuk segi 5 dan segi 6 yang dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Bisa ditemukan di sekolah ataupun di luar sekolah. Syukron jazakumullah untuk semuanya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan dapat kalian pahami dan jangan lupa diulangi lagi nonton videonya dan belajar lagi di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.